Ini sebuah pesan buat Pak Jokowi. Ini mungkin sebuah pesan perpisahan buat dia dari kita yang dulu dengan sepenuh hati mendukungnya. Mendukungnya sebagai presiden rakyat. Presiden yang berasal dari rakyat biasa. Dia seorang rakyat biasa yang bisa jadi presiden dan diharapkan bisa membawa aspirasi rakyat. Namun, sayangnya, Pak Jokowi bukan lagi presiden rakyat yang dulu kita dukung itu. Dia tidak berpihak lagi kepada rakyat dan sudah menjadi presidennya para konglomerat. Presidennya oligarki kekuasaan dan para pengeruk kekayaan alam. Ya, kita lihat saja siapa yang dia undang untuk ikut upacara 17-an di IKN. Di antara yang diundang ada para konglomerat. Para konglomerat yang sudah dia beri hadiah berupa PSN, fasilitas proyek strategis nasional, supaya kota-kota satelit mereka di sekitaran Jakarta bisa semakin laris manis dan mereka semakin kaya raya juga. Tapi, ini pesan penutup kita buat Pak Jokowi. Ini pesan penting dari kita buat mengingatkan Pak Jokowi di sisa 1,5 bulan masa jabatannya akan berakhir. Tampaknya Pak Jokowi sudah termakan oleh ilusi. Ya, dia berilusi bisa menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Bisa mengantar Indonesia jadi negara maju yang adil dan makmur. Tapi dengan cara berteman, memfasilitasi, dan memakmurkan para konglomerat. Dia berilusi bisa memajukan ekonomi Indonesia dengan mengabaikan, dengan melupakan demokrasi, aturan main, dan juga hukum. Dia berilusi bisa memajukan ekonomi rakyat dengan mengabaikan kedaulatan rakyat. Di sini, rasa-rasanya sih, Pak Jokowi keliru besar. Pak Jokowi mestinya paham, mestinya dia sangat paham bagaimana kita bisa menggapai status sebagai negara maju, negara yang adil dan makmur. Kalau hukum kita carut-marut, kalau hukum kita bisa dibeli, kalau hukum kita tunduk patuh pada kekuasaan, bagaimana para pengusaha bisa berinvestasi dan berbisnis dengan tenang kalau hukum kita carut-marut? Kalau korupsi marak di mana-mana. Mungkin Pak Jokowi melihat ke Cina, ke negara saudara tua itu, di mana demokrasi tidak ada dan pemerintahannya otoriter, tapi ekonominya terus melaju kencang, walaupun belum berhasil menggapai status sebagai negara maju juga. Mungkin Pak Jokowi memang berkaca pada saudara tuanya, Presiden Cina Xi Jinping. Tapi, ini nih yang luput dari perhatian dan perhitungan Pak Jokowi. Walaupun Cina negara satu partai dan pemerintahannya cenderung otoriter, di sana hukum tetap ditegakkan dan nggak dipakai sebagai alat sandera tokoh-tokoh politik. Di Cina, para koruptor dihukum mati. Dan memang sudah ada yang dihukum mati, nggak bisa ditawar-tawar. Sementara di negara kita, penegakan hukum sudah hancur, justru karena dihancurkan dari atas. Hukum digunakan oleh kekuasaan buat mengintimidasi para politisi, baik kawan politik maupun lawan politik, seperti yang sudah dialami oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Makanya, ini bagian tersedih dari pembahasan kita. Bagaimana kita bisa membereskan dan membersihkan hukum di negara kita kalau pemimpin tertingginya tidak bisa memberikan contoh? Kalau pemimpin tertingginya malah menggunakan kekuasaannya buat memperalat hukum dan aparat hukum, kita nggak bakal bisa membersihkan hukum dan korupsi dengan sapu yang kotor. Karena itu hukum alamnya. Makanya nih, kalau Pak Jokowi berpikir dengan caranya kita bisa menggapai Indonesia Emas 2045, kita bisa menjadi negara maju yang adil dan makmur, yang rakyatnya hidup sejahtera, itu sungguh sebuah ilusi belaka. Sebab tidak ada Indonesia Emas 2045, tidak ada Indonesia maju yang adil dan makmur
tanpa demokrasi dan kepastian hukum. Sebagai negara dengan 280 juta penduduk, nggak mungkin Indonesia jadi negara maju tanpa ada check and balance terhadap pemerintahan di mana kesalahan pemerintah bisa dikritik dan diperbaiki. Nggak ada Indonesia Emas 2045. Nggak ada Indonesia maju yang adil dan makmur kalau korupsi makin merajalela di mana-mana. Jadi, pesan kita buat Pak Jokowi. Pesan kita buat Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, tampaknya Pak Jokowi sudah gagal meninggalkan legasi sebagai pembawa atau pelopor Indonesia menjadi negara maju. Pak Jokowi sudah gagal membangun pondasi yang kuat dari sebuah negara maju, yakni kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum. Mungkin, besar kemungkinan, Pak Jokowi bakal dikenang sebagai Bapak Infrastruktur, Bapak Pembangun Jalan Tol dan Kereta Cepat, cuma sebagai bapak pembangunan infrastruktur fisik saja. Tapi, ya, legasi sebagai bapak infrastruktur tentu saja bakal terasa ecek-ecek. Ini sebetulnya legasi sekelas untuk Menteri Pekerjaan Umum saja. Legasi sebagai bapak infrastruktur jauh kalah berwibawa dibanding Bung Karno yang menjadi bapak proklamator, Pak Harto sebagai bapak pembangunan, Gus Dur sebagai bapak pluralisme, dan Ibu Mega sebagai ibu demokrasi. Harapan kita dulu bahwa Pak Jokowi bakal dikenang sebagai Bapak Indonesia Maju sudah tidak mungkin lagi disematkan. Sebab penyebabnya nggak ada Indonesia Emas 2045. Nggak ada negara maju tanpa demokrasi dan negara hukum.